Mams dan juga teman-teman Spesies. Ketemu lagi sama aku di Moto Season 2. Nah, kalau di Moto Season pertama ini kita kan adanya di live Instagram ya, yang harus kalian pantengin tiap jam 7 malam. Di Moto Season 2 ini kita hadir dengan konsep yang berbeda nih teman-teman. Kita hadir dengan konsep podcast. Di Moto itu sebenarnya apa? Jadi Moto itu adalah singkatan dari Moms on the Move. Moto ini sebenarnya berangkat dari keresahan para moms yang banyak banget dapat informasi nih ya. Zaman sekarang dapat informasi itu udah gampang banget. Nah, para moms nih suka bingung informasi mana yang valid, yang bisa dipercaya kayak gitu. Makanya Suspas di sini hadir buat menghadirkan, menjembatani kayak gitu ya, menjembatani para ahli yang udah berpengalaman, yang udah kompeten sama moms yang bingung nih sama masalah keseharian mereka. Kayak gitu. Makanya hari ini di Moto Season 2 episode pertama perdana nih, aku ditemenin sama MUA yang Masya Allah tabarakallah cantik banget. Kita kedatangan Kak Aprilia. Kak Aprilia gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sangat sehat dan sangat bahagia. Oke, nah jadi Kak Aprilia ini adalah seorang MUA yang aku nanti kita akan bakalan nanya-nanya banyak banget tentang MUA, seluk-beluk Kak Aprilia mendalami MUA ini kayak gimana. Nah, boleh di-spill dong Kak Aprilia tuh sebenarnya asalnya dari mana sih Kak? Kalau aku sendiri aslinya itu sebenarnya dari Surabaya. Nah, terus aku besar dan sampai menyelesaikan studi itu di Malang. Nah, dan sampai berumah tangga pun juga di Kota Malang. Jadi ya kurang lebih kalau misalnya mau dapat job ya sekitaran Malang, Surabaya dan Jakarta aja. Oke, tuh teman-teman yang mungkin di sekitar Malang, Surabaya dan Jakarta bisa langsung cek IG Kak Aprilia. Apa nih Kak IG-nya? Aprilia Profesional MUA. Oke, tuh bisa langsung dicek. Kalau misalkan mau kontak langsung bisa langsung DM ya Kak ya? Bisa langsung DM ke nomor yang DM. tertera di Instagram. Oke, terus tadi kan pendidikan Kak Aprilia belum disinggung ya Kak ya? Iya. Sebelumnya pendidikan backgroundnya kayak apa sih Kak? Apakah MUA juga emang? Apa nih? Jadi nyelentang jauh ya, karena saya lulusan IT UP. Tapi qadarullah-nya saya dapat kesempatan rezekinya itu di bidang MUA. Jadi merogram wajahnya orang biar cantik dan happy. Tetap bisa di program. Bisa lah di program Bisa, ya. biar shine bright like a diamond gitu. Kayak Rihanna. Iya. Betul. Jadi sebenarnya transisinya dari IT ke MUA tuh gimana Kak? Jadi itu bermula, jadi waktu saya lulus, proses lulus, ini kan ceritanya saya tuh sering kayak jadi MC-nya acara kayak modeling muslimah gitu. Nah, di acara tersebut itu kan kalau MC-in tuh kan kadang kalau kita capek tuh kan ada di backstage gitu kan. Nah, waktu lagi soma atau waktu kita lagi nggak ngobrol sama para model atau para juri, itu kadang kan modelnya ada yang mungkin waktunya retouch atau apa. Nah itu nggak sengaja waktu itu tuh MUA-nya terlambat atau ada kendala di perjalanannya. A few moments later. Akhirnya saya disuruh bantuin tuh. Nah karena kan kalau MC-nya tuh kan udah stay tune tuh. Jadi ya udah, maksudnya diapa-apain make-up-nya juga nggak geser, nggak longsor. Akhirnya kita suruh bantu tuh, suruh bantu. Yang ada dulu deh, pokoknya make-up-nya aman selama catwalk gitu kan. Ternyata enak ya gitu. Kalau make-upin orang tuh stay di suatu tempat, terus habis itu bikin orang cantik dan bikin orang pede itu kayak jadi nambah energi positif gitu ke kita. Aku mutusin kayaknya aku pengen pindah deh jadi MUA, bikin orang happy, bikin orang percaya diri, bikin orang lebih cantik gitu. Kita make upin orang atau kita bermake up itu bukan untuk merubah wajah cantik yang sudah diciptakan Allah di tubuh kita, di wajah kita, tapi kita akan membuat wajah itu lebih bersinar sesuai dengan inner beauty kita supaya lebih terlihat segar. Jadi kalau make up itu jangan sampai merubah karakter wajah. Itu sih kalau untuk aliran saya itu saya lebih menekankan ke customer kita, kamu tuh udah cantik, kamu tuh inner beauty-mu bagus, auramu positif. Jadi cukup di touch up begini aja itu kamu udah cantik. Dipoles dikit-dikit gitu ya Kak? Jadi nggak semua orang itu harus aku jadi orang lain untuk menjadi cantik itu. Karena Allah itu menciptakan setiap wanita di dunia ini dengan karakter wajah yang unik dan menarik sesuai dengan yang ada gitu. Jadi kalau aku jujur sebagai MUA di sini, bukannya aku ini jual murah atau murahan, no. Tapi pada saat aku menjajaki dunia MUA dari mulai nol,
aku tuh lebih nggak pasang harga, tapi orang biar tahu brandingku dulu, tahu hasilku dulu, mereka puas, oke. Gitu sih. Jadi ada kualitasnya nih, dilihat dulu nih kayak gini kualitasnya, baru nanti tahu ya Kak harga yang cocok kayak gitu. Nah kalau dari Kak Aprilia sendiri punya nggak sih Kak pengalaman unik atau nggak terlupakan? Kan biasanya MUA nih berangkat pagi-pagi ya Kak ya, atau tengah malam gitu. Atau pengalaman mistis unik boleh Kak diceritain? Ya lucu-lucu ya, terutama kalau handle manten gitu kan, macem-macem. Ada dulu pernah CCCC, jadi dia tuh mau, tapi muslim ya, jadi dia mau akad. Nah ini ketemunya tiap hari waktu deal-dealan, terus habis itu ketemu tes makeup, itu dia kan pakai makeup, pakai alis normal ya buat sendiri gitu. Nah pada saat hari H, ternyata si CC ini alisnya itu nggak ada satu. Ya saya kaget dong, loh itu kenapa alisnya nggak ada satu gitu. Iya Mbak, soalnya saya waktu lahir tuh alisnya yang satu di sini, yang satu di sini. Masya Allah, emang ya bisa? Iya Mbak bisa. Coba lihat nih Mbak, kalau Mbak melototin alisnya saya ini ada kan bulu-bulu halus. Nggak sama Mbak, nggak sejajar. Ya Allah ya ada gitu. Tadi kan udah di spill nih pengalaman unik dari Kak Aprilia. Kalau pengalaman mistis pernah nggak sih Kak? Nah sih Mbak, jadi ada kala waktu itu mau berangkat, tempatnya itu di kayak pelosok gitu Mbak, Mams dan semua yang lagi lihat podcast ini. Jadi ceritanya waktu itu berangkatnya tuh sekitar jam 1:30 pagi karena tempatnya tuh di atas gunung. Jadi tuh kalau nggak salah ya Mbak ya, tumpang yang tempat yang sayur itu masih naik lagi dan itu memang nggak ada sinyal sama sekali. Nah waktu itu dianterin sama suami. Sama anakku yang pertama tuh masih bayi gitu. Nah yang namanya bayi kan kalau kayak gitu kan kerasa ya. Rewel terus ini kenapa sih? Nah pas mau menuju ke rumah mantannya itu tiba-tiba mogok. Motornya mogok? Mobilnya mogok. Sambil kan waktu itu masih nyusui ya, jadi nyusuin gitu. Kok dedek rewel gitu kan. Terus habis itu lah kok mogok gitu. Terus habis itu ngeliat ting kanan kiri, padahal mobil ini aman gitu kan waktu itu ya, keluaran terbaru di waktu itu gitu kan, maksudnya kenapa sih mogok, orang kemarin nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa ya, masalah. Nah terus berhenti kan, ya namanya mogok kan jegrek gitu kan, tiba-tiba nyedut gitu kan. Mogok di kanan kirinya itu adalah makam. Oh my god. Oke, terus habis itu ya udah baca ayat kursi lah, trikul lah, apapun lah ya. Ya Allah, ngapunten, saya mau lewat, ini saya mau make upin orang. Maaf ya kalau nggak permisi dulu. Saya mohon bantuannya, saya mau lewat, mohon dipemudah ya. Kula nuwun lah istilahnya kalau orang Jawa. Oh, udah langsung nyala mesinnya. Langsung bisa kan? Langsung bisa. Terus habis itu ya udah langsung jalan terus. Tapi itu ternyata yang menurut kami itu singkat, mungkin karena takut ya, ketakutan itu kayak singkat. Padahal itu ternyata kejebak di situ tuh sudah hampir 1 jam lebih. Nggak kerasa gitu. Nggak kerasa, padahal tuh udah lama. Tapi ya wis namanya ikhtiar ya. Nanti takut kan customernya nunggu lama dan terlambat gitu. Wis udah mau mewek, terus adek ini juga nangis, rewel kan kasihan, nggak tahu kan lihat apa namanya, masih bayi ya, itu belum 1 tahun Mbak. Gitu, yes, gitu deh permalamnya kayak gitu. Seru juga ya pengalaman MUA kalian Aprilia. Soalnya pagi banget, kan, 1:30 itu. Soalnya tempatnya bener-bener naik Mbak. Gitu. Oke, nah kalau misalkan buat para moms nih Kak, kan biasanya masalah kulit para moms itu kan kalau nggak keriput ada flek hitam. Kalau dari Kak Aprilia sendiri ada tips nggak buat make up supaya mengatasi masalah itu Kak? Kenapa kok para moms yang sampai akhirnya mereka menjadi seorang ibu itu baru sadar, kenapa ya kok kerutanku banyak, kok tiba-tiba sekarang aku flek gitu, kenapa? Itu selain faktor internal juga ada faktor eksternal. Jadi kalau internalnya memang lebih ke hormonal. Jadi karena kita hidupnya di area tropis, itu memang jenis kulitnya itu memang hormonalnya tuh lebih ke muncul flek. Apalagi kita, mohon maaf, kita habis melahirkan. Itu kan ada perubahan hormonal ya. Betul. Itu jadi muncul flek. Terus sama kerutan-kerutan halus. Itu kalau internal. Kalau eksternalnya itu lebih didukung yang mulanya udah ada bawaan flek hitam, akan lebih diperparah lagi faktor eksternalnya dengan paparan UV yang ada di sekitar kita. Karena kita negara tropis ya. Nah, terus gimana cara kita untuk menekan? Kita nggak bisa ya flek itu dihilangkan. Bener-bener hilang. Boom gitu isinya. Nggak bisa. Tapi kita bisa membantu untuk memperlambat
pergerakan supaya lebih parah. Nah, itu dari usia dini ataupun yang sudah terlanjur itu untuk rajin menggunakan sunscreen. Untuk keriput yang akhirnya muncul di usia-usia 25 up buat moms yang masih muda-muda, itu sebenarnya adalah penambahan-penambahan karena kita nggak rajin menamengi atau mempertahankan kulit kita dari paparan sinar gitu. Misalnya mamnya mau yang cepet, itu akan lebih disarankan menggunakan sunscreen yang sudah dijadikan satu sama formulanya cushion. Gitu iya. Nah, cushion ini kan sekarang apalagi produk-produk Indonesia udah banyak ya, kayak Bagus. beberapa merek itu yang memang ringan dan bagus dan itu memang waterproof. Nah, jadi nanti mam ini bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kulit. Misalnya ada yang berminyak, semi dry atau yang benar-benar normal keset. Itu nanti disesuaikan sama produk-produknya. Jadi gitu. Nah, kalau dari Kak Aprilia sendiri tadi kan udah di-spill soal menjaga menyamarkan kerutan dan juga flek ya Kak ya. Betul. Nah, kalau misalkan moms tuh kan suka sibuk ya Kak ya. Betul. Setiap harinya tuh kayak kerjaan rumah seharian tuh kayaknya belum cukup aja waktunya. Bener. Masih ada aja Bener. besokannya lagi. Nah, tips buat para moms yang mau tampil oke, tampil cantik depan Pak Asu nih ya Kak ya. Tapi nggak perlu banyak waktu kayak gitu, nggak perlu banyak produk. Tipsnya dari Kak Aprilia apa nih Kak? Kalau aku ya, tips yang paling cepat banget itu habis mandi langsung nih. Terus kan wajah nih kan kalau habis mandi kan sudah kasih facial foam nih. Langsung dikeringin, langsung pakai sunscreen. Udah selesai. Dan saran sunscreennya yang langsung cushion. Atau yang ada tuh sekarang kan sunscreen yang langsung tone up. Jadi wajah nggak kunsep. Ada. Aja. Nah, itu kan cepet banget. Oke. Nggak sampai 10 menit. Oke, jadi simple aja ya Simple Kak. banget. Langsung gas. Sekarang yang lagi heboh di TikTok nih ya, kayaknya Latina makeup. Betul. Yang bibirnya kayak Kylie Jenner, yang gitu ya. tebel. Dan itu adalah salah satu warna favorit aku nih kebetulan. Jadi kalau makeup malam, kita mau ada acara party gitu malam. Sorry, bukan saya bermaksud sosialita. Tapi memang kebetulan anak-anakku yang kalau anak yang udah bisa ditinggal dan kalau misalnya aku udah melakukan kewajibanku sebagai seorang moms di rumah, aku bisa hangout sama teman-temanku di jam-jam tertentu setelah maghrib gitu. Tadi udah sempat dibahas juga tentang awal karirnya Kak Aprilia. Nah, aku mau tanya nih Kak, kalau misalkan ada kayak aku nih ya, Gen Z, Betul. atau mungkin para moms yang mau nyoba berkarir jadi MUA juga, mungkin tips-tipsnya dari Kak Aprilia apa nih Kak kira-kira? Tipsnya satu sih, kalau aku yang pertama tetap harus bersihan. Karena apa? Kita ini mempercantik orang dengan jenis wajah yang berbeda-beda, dengan kulit yang berbeda-beda. Kalau kita bersihan, dari makeup satu klien ke klien yang lain, insya Allah itu akan juga menjaga kesehatan kulit mereka. Yang kedua, kita harus on time. Why kita harus on time? Pada saat kita dealing sama customer, itu berarti customer sudah mempertimbangkan waktu untuk setelah dia selesai di makeup untuk ready ke acara yang mereka butuhkan. Betul. Ya kan? Yang ketiga, attitude dan keramahan kita sebagai budaya orang timur itu tetap harus dijaga. Sekalipun klien kita bule. Jadi, di saat kita menangani klien, mau kliennya seperti apa karakternya, kita harus sopan dan jaga tata krama kita sebagai budayanya orang timur. Itu sih. Itu 3 poin penting. Teman-teman kalau misalkan mau berkarir jadi MUA kayak Kak Aprilia juga itu tuh tips yang harus dicatat dan diperhatikan. Nah, Insya Allah. tuh moisturizer tuh penting gak sih Kak sebenarnya? Penting ya, penting banget. Jadi kayak moisturizer, sunscreen, serum, itu semua penting. Dan itu modalnya adalah dengan produk-produk seperti ini. Produk pun itu nggak harus yang melulu mahal. Ya, saya tekankan lagi, nggak melulu yang harus mahal. Karena produk yang mahal belum tentu cocok di kulit kita. Produk yang murah pun belum tentu merusak kulit kita. Jadi semua itu balik ke kebutuhan kulit setiap orang. Karena itu bikin kita pede, bikin kita happy, aura kita bikin kita bagus gitu. Betul. Nah, aku juga mau kasih tahu nih Kak Aprilia, salah satu produk skincare yang juga aku pakai nih. Ini namanya Kindly Kak. Nih, ini warnanya pinky banget ya. Lucu kan kemasannya. Warna kesayangan aku.
aku, warna favorit aku. Nah, Ini dia- baby pink. Dia adalah moisturizer Kak. Nah kalau Ya. ini yang vitamin C. Rasanya lucu loh guys. Terus Tuh, dia di pump gitu Kak. Jadinya dia nggak, bakteri tuh nggak gampang masuk. Oke, ini Coba ya, mulai coba ya. aku play ya. Aku Boleh. coba di sini. Tuh Oke. teman-teman. Ini nggak usah banyak-banyak, kita bisa tahu tekstur. Tuh. Teksturnya ini enak banget tau. Ya kan Kak, dingin. Dingin, terus dia langsung nyerap nih di kulit nih. Terus kulitnya seger. Nggak yang berbau menyengat atau gimana, tapi ini ngelembapin kulit banget nih. Kalau yang ini obat gitu ya, variannya Kak? apa nih? Itu ya. Lebih ke buat ini dry skin dia kayaknya. Iya betul, hyaluronic makanya- complex serum Tuh, dia Kak. langsung nyerap tuh. Terus dia langsung lembab nih ke kulit. tuh. Ini baru ke tangan ya. Gimana kalau ke wajah? Nah. Pasti bisa jauh lebih lembab. Nah. Enak sih, ringan juga. Betul, tuh ini vitamin C-nya juga oke. Nah teman-teman kalau misalkan penasaran sama produknya Kindly, bisa langsung aja cek di Instagram mereka Kindly. Karena ini adalah salah satu produk lokal yang oke banget. Buruan kepoin deh di Instagramnya atau di official store-nya di shopping-shopping online yang udah tersedia di Indonesia. Kak Aprilia, aku terima kasih banyak hari ini udah ditemenin ngobrol-ngobrol dari A sampai Z. Aku seneng banget ngobrol sama Kak Aprilia. Thank you so much Terima juga kasih buat banyak. kesempatannya di Swiss In ini sama Kak Lia dan juga tim untuk bagi-bagi pengalaman buat ibu-ibu buat tetap semangat, berkulit sehat dan cantik dan juga beraura positif supaya happy ngedein anak-anaknya tanpa ngeluh masalah waktu dan juga wajahnya yang kusam. Amin. Oke, kalau gitu teman-teman, sudah berakhir sudah hari ini podcast perdana kita di Moto Season 1 bareng Kak Aprilia. Jangan lupa untuk tonton terus Moto di episode-episode selanjutnya. Aku juga bakalan ngobrol sama bintang tamu yang gak kalah menarik juga. Terima kasih banyak. Bye bye, see you.